Alhamdulillah akhirnya kita berhasil mengusir orang gila barusan yang lewat. Udah hilang. Itu emang orang gila kompleks ini. Gak main-main, tahu-tahu masuk. Kalau nggak ada orang di rumah yang depan jaga masuk dia. Gitu, nggak apa-apa lah. Karena sekarang kita sudah kedatangan teman-teman yang luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Dan juga ada Dwino. Udah kawin belum? Sorry, saya belum karena saya masih remaja. Karena tema kita hari ini adalah yang muda yang berencana. Kenapa sih harus remaja atau yang muda? Karena gini, ini kan mereka merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki semangat, ketangguhan, dan juga cita-cita serta visi yang konsisten dan jelas. Diharapkan menjadi pelopor dan pembaharu pembangunan dalam menunjang keutuhan dan juga ketangguhan Republik Indonesia. Nah, untuk mengembangkan dan memberikan pengetahuan kepada usia remaja tersebut, BKKBN meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Generasi Berencana. Ya, tujuannya adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada. Gatal lihat ini deh. Apa sih? Udah Ya belum selesai belum selesai Udah tuan mana nya? Itu Oke, tujuan program Genre ini adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada generasi muda ya, supaya bisa merencanakan kehidupan masa depan mereka, karena perlu dong masa depan itu direncanakan ya. Dan juga ada program yang berisi antara lain pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Gitu. PUP kalau dibaca apa? PUP. Ya. Nah, sudah ada Mas Budi Mas Jatmiko di sini dan juga Anya Dwinov ya. Yes. Mas Budi, makan aja nggak apa-apa loh kalau mau sambil makan. Oh, boleh. Boleh santai aja. Nawarin, kan nggak kejawab semua pertanyaan lo. Tadi. Sampai selesai ngabisin jeruk aja. Jangan, pokoknya sambil ngobrol aja. Mas Budi, kenapa remaja itu harus merencanakan kehidupan masa depan mereka? Kenapa tuh Mas? Tuh kan, salah sendiri kalau sudah makan nggak bisa jawab. Indra suruh makan sih. Merencanakan aja bisa belum tentu kecapai. Betul. Yang kita inginkan. Merencanakan hidup bahagia belum tentu kecapai. Nah, kalau nggak merencanakan, walu? Pasti tidak akan bahagia. Kayak bajai dong. Ya makanya beloknya Beloknya sama supirnya sama Tuhan yang tahu Betul. belok kanan. Iya. Jadi Kadang-kadang merencanakan baik aja belum tercapai, apalagi tidak ada perencanaan. Ya kan? Nah, kita bisa bilang bahwa tugas setiap orang ini kan punya kemampuan untuk melihat ke depan. Jangankan manusia, ya. Bahkan binatang-binatang tertentu pun tahu bagaimana dia merencanakan hidupnya setidaknya pada bulan depan bagaimana, begitu ya. Iya, betul. Binatang tertentu seperti itu, apalagi manusia. Masa kalah sama binatang gitu ya? Kalau sekedar mau kawin hanya apa saja yang ketemu di jalan, modalnya pandangan pertama. Jangan salah. Iya, banyak itu. Hanya modal pandangan pertama langsung berpikir menikah. Bawa jodoh gitu. Mendingan kayak Kak Indra ya. Sampai sekarang nggak ada maksud lo. Nggak usah sedih. Kita ini termasuk contoh generasi yang berencana dengan sangat detail. Betul sekali, setuju sama Anya. Karena memang masalah pernikahan ini juga nggak bisa sembarangan. Sangat tidak bisa. Banyak menuntut kematangan bukan hanya dari segi usia tapi juga fisik dan mental. Betul. Nah, tapi gini Mas Budi, sekarang kita balik ke Mas Budi dulu deh. Ketika remaja dulu, emang ngerencanain mau ngapain masa depannya? Nah, aku juga nggak tuh pertanyaan gitu nggak tuh. Saya dulu merasa sudah merencanakan sejak SMP. Kalau saya usia 20 tahun. Sudah 20 tahun target saya apa? Udah. Jadi selama 10 tahun sampai usia 20 sampai 30 saya harus dapat apa? Tahu mau ngapain. 30 ke 40 saya harus dapat apa? 40 ke 50 harus dapat apa? Berarti sudah ada rencana masa depan. Ada rencana. Tapi kalau soal pernikahan, saya sejak awal memang berpikir setelah 30 saja. Setelah 30. Setelah 30. Kan berarti aman. Udah matang. Aman, Kak Indra aman. Bener. Setelah 30. Jadi pengen puas dulu ya petualangannya, pengalamannya baru. Kadang kalau saya karena udah kebiasaan bujangan, gitu kan, dan juga punya pacar cuma sekali gitu kan. Mau nikah aku banget sih. Apa? Mau nikah itu mikir malah, aduh aku nikah ini untuk seumur hidup itu kan, jadi harus dipikir betul dan jadi harus berpikir matang. Harus berpikir matang betul. Kalau kita ngomongin masa depan, ada yang bilang bahwa itu adalah tugasnya orang tua, ada yang bilang pemerintah pun harus juga
memberikan peran di situ ya untuk membantu remaja ini bisa menghadapi masa depan. Jodoh gitu. Bukan ya? Masa mesti ada kementerian jodoh bersama. Biro jodoh. Selain dari pemerintah sama lembaga pendidikan dan juga orang tua, menurut Mas Budi yang juga penting banget perannya untuk menentukan dan membantu masa depan ini punya rencana yang bagus untuk remaja ini mempunyai rencana bagus untuk masa depan, siapa lagi? Teman-teman akrabnya. Sahabat-sahabatnya, peer groupnya, teman mainnya, teman belajarnya, teman hobinya ini penting. Karena begini, di hadapan orang tua kadang seorang manusia kadang-kadang gak jujur dikit tuh kan, so alim di rumah gitu kan, di luar gimana, di depan guru juga gitu kan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Tapi yang paling tahu siapa orang itu kadang sahabatnya, malah seringkali sahabatnya lebih tahu tentang indera, lebih tahu tentang saya ketimbang orang tua kita. Nah, sahabatnya akan tahu cocoknya kamu harusnya menikah dengan orang seperti ini karena gua tahu kurang lo di mana, gua tahu lemah lo di mana, gua tahu kuatmu di mana. Nah, ini jauh lebih well informed ya seorang sahabat. Dia jauh lebih ini. Saya kemudian sahabat menjadi penting juga menurut saya. Setuju. Dan BKKBN juga punya loh program-program di mana mereka melibatkan remaja dan juga teman-temannya untuk menjadi penyuluh. Jadi yang ngomong sama remaja ini adalah teman-teman seangkatan sendiri. Tapi nggak ada well informed. Udah tahu apa yang harus disampaikan tentunya. Kamu tahu, aku tahu kamu emosional dalam soal tertentu. Ya. Jadi makanya coba deh cari suami atau cari istri yang bisa memahami. Atau enggak, gue pengen kawin nih, tar dulu, lo masih belum punya penghasilan juga. Sahabat yang benar tuh penting. Sekarang pengalaman Mbak Anya coba. Mbak Anya bagaimana merencanakan masa muda? Kalau aku kebetulan memang sebelum saat orang tua dan lingkungan sudah berteriak, kapan gue menjawab bahwa gue belum siap mentally. Jadi gini, kalau dari segi usia doang, pastinya dilihatnya sudah cukup. Kalau dilihat dari ekonomi, akhirnya saya rasa saya sudah cukup. Tapi waktu itu pingin merasakan bahwa masih banyak yang aku ingin achieve as a person sebelum aku mengajak ada orang lain hidup bersama dengan aku seumur hidup. Bener banget tuh. Gitu. Dan jadi juga merencanakan banyak hal ya. Tapi sekarang sudah puas dan doakan saja. Amin. Semoga segera tercapai. Amin. Untuk Mas Budi lagi nih, ini langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan remaja itu harusnya seperti apa, Mas? Untuk menghadapi pernikahan. Untuk menghadapi masa depan nih. Masa depan pernikahan termasuk apa juga ya? pernikahan, termasuk juga dalam hal karir mereka dan apa yang akan mereka capai nantinya gitu, Mas. Gini. Idealnya negara itu menyediakan fasilitas bagi seorang anak manusia, bukan cuma saat remaja. Bahkan sejak anak-anak disiapkan. Idealnya, tentu saja itu asumsinya kalau penerimaan pajak kita banyak, bagus. Sehingga kemudian banyak dialokasikan program-program untuk misalnya taman bermain anak-anak itu kalau perlu disediakan instrumen-instrumen untuk seorang anak manusia memilih sendiri. Karena apa yang akan dia pilih sendiri. Tiba-tiba dia cari tempat untuk belajar renang, atau dia ternyata nyari komputer, atau dia nyari papan catur, atau dia kemudian lebih suka baca-baca buku sastra. Tapi kan budaya di sini orang tua yang milihin buat anak. Ya itu kan dia masa lampau ya. Kalau kita ingin membentuk pemerintahan modern, negara kesejahteraan, negara mesti menyediakan, tentu saja dengan level berbeda-beda di tiap kecamatan kalau perlu nih. Idealnya tempat di mana anak-anak belajar menentukan masa depannya dari cara alat yang mereka pilih. Dari situ akan diawasi oleh seorang guru, seorang psikolog ya. Semacam learning center. Learning center barangkali ya di luar sekolah. Udah lihat, dia kesana nih. Besok minggu depan setiap hari weekend kesana. Itu ajak orang tuanya, dia kesana terus loh. Dia mainnya ternyata dia ambil papan catur terus, atau dia ambil atau musik. Dia melukis. Berkali kesana atau melukis terus. Baik sekali bagi negara dan orang tua kemudian berunding. Karena begini. Ini sekarang kita belajar jadi orang tua nih, kita belajar jadi orang tua nih. Belajar di pemerintah juga. Iya. Jadi seorang anak setelah dia memilih terus-menerus, maka kalau seorang anak dituntun mengoptimalkan apa yang paling menggelisahkan dia, pasti dia akan excellent di situ. Hampir pasti dia akan, karena dia akan dengan hati. Karena dia akan hati. Dan yang menuntun bukan pengaruh orang lain, tapi dituntun oleh dirinya. Ini ada pesan untuk orang tua dan juga calon orang tua di luar sana. Jadi kalau belum bisa nih pemikirannya seperti Mas Budiman, jangan coba-coba jadi orang tua deh ya. Harus punya kematangan dalam hal berpikir dan juga mental ya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih, terutama untuk masalah gimana caranya kita menyiapkan remaja-remaja ini menjadi remaja yang tentunya siap untuk menghadapi masa depannya. Jangan kemana-mana ya, tetap di ada aja. Balik lagi di ada aja. Seru.
Kita masih ngobrol-ngobrol tentang yang muda yang berencana. Jadi rencananya gimana, Kristi? Kalau saya rencananya ke depannya sudah jelas, memproduksi setiap hari. Oh, mau take dong. Tapi ingat. Nggak boleh terlalu nempel loh, Benar. bahaya buat kesehatan Rencanain. ibunya loh. Terus ingat, Kasihan juga anaknya nanti. 2 anak cukup. Iya, ini kan satu aja belum. Oh iya. Masa nggak boleh? Iya. Boleh Gini, kan gini. sering-sering? Maksud pabrik boleh terus berjalan tapi nggak usah produktif. Oh iya. Iya, itu tuh Maksudnya maksudnya. kan satu aja belum. Iya. Itu rencananya ke depannya. Tapi Kan emang umur udah penting ya. 25. Benar-benar penting untuk punya rencana gitu, nggak hanya Iya. kita yang sudah cukup berumur ini, terutama sekali remaja. Remaja itu harus punya Sebentar, rencana. jangan pakai kita dong. Iya. Itu aja Kayak doang ya. gimana gitu loh. Baiklah, teman-teman yang muda yang bergaya. Ya, sebenarnya kalau menurut Anya ya, ada nggak sih lembaga pemerintahan yang memang concern tentang gimana caranya menyiapkan remaja untuk masa depan mereka? Jangan jauh-jauh BKKBN. Iya. Tapi orang yang selama ini masih berpikir tuh ya, Mas Budiman juga ngerasain kali ya. Ya. Kalau kita ngomong BKKBN pasti keluarga berencana dong. Iya. Punya KB, anak 2 anak itu Gambar padahal bapak ibu padahal punya anak. iya, padahal itu jauh lebih besar loh kalau kita bicara Yes. BKKBN. Oh, iya. Namanya aja kan sudah diberubah jadi Badan Kependudukan Kependudukan Keluarga Berencana Berencana. Nasional. Jadi kalau bicara kependudukan itu mulai dari yang masih di dalam perut sampai udah lansia sampai sang orang tuanya pun dipikirin. Yes. Jadi kayak tadi kan udah dikasih tahu, Iya. kalau yang salah satu lingkungan paling penting adalah lingkungan pertemanannya. Pertemanannya. Nah, lingkungan pertemanannya itu sudah disiapkan, ada programnya oleh BKKBN. Konselor sebaya. Iya, namanya ya. konselor sebaya. Lalu untuk orang tua nih biasanya bingung kan, punya anak remaja yang ada curhat antar orang tua yang belum tentu juga tahu solusinya. Di Benar. BKKBN itu ada programnya. Jadi untuk orang tua yang bingung anak remaja yang mesti diapain, Oh, iya? ngobrol di BKKBN itu Ada konseling ada. juga. Oh, Ih, ibu-ibu keren yang banget. galau langsung aja makanya. Hei, ibu-ibu galau. Bapak-bapak juga penting Iya. loh. Tidak hanya kalau bicara keluarga tuh tidak hanya peran ibu aja, peran bapak juga Nah, ya Pak ya. betul. Ya Pak ya. Mereka harus bekerja sama untuk Ada apa, membimbing Mak? anak. Langsung klik-klik. Kalau kita tanya sama bapak, Sekali kesini lucu ya. Diundang lagi nanti jadi komedian. Bapak kayaknya berbakat loh jadi Bisa, komedian ya, Mas Bapak. Budiman ini lucu banget dari dulu. Lagi demo aja lucu zaman dulu. Oke Bapak Budiman, coba kalau Gimana? menurut Bapak nih, sebagai anak-anak muda yang mau berencana, mereka harus memiliki pengetahuan seperti apa sih Pak untuk melakukan Kok ke saya perencanaan pertanyaan itu? susah-susah ya? Aku yakin aku udah kesini berkali-kali untuk ngerjain saya deh dadanya. Cari momentumnya saya nggak bisa ngomong aja pokoknya. Ya udah. Bapak nggak mungkin nggak bisa ngomong, itu dia uji kompetensi di hadapan wakil rakyat. Apa sih lu mau tanya ya? Bapak mau tahu nggak, dari semua bintang tamu, Bapak ini yang paling ganteng loh Pak. Pak, jangan dengerin Pak, suaminya pilot. Suka terbang. Jangan di darat dong. Oke, lucu kan? Lucu. Kembali ke topik ya. Pengetahuannya kembali ke topik. Oh, pengetahuan. Pak. Jadi Jadi bekal sebagai pengetahuan apa gitu? sebagai anak muda yang Betul. mau merencanakan masa depannya, mereka tuh harus punya pengetahuan seperti apa? Kalau nggak salah waktu pertemuan terakhir kemarin, ya, zaman sekarang tantangan anak muda bukan soal kurangnya pengetahuan, tapi pengetahuan tuh berlimpah, ya. Orang banyak pengetahuan hari ini bukan sesuatu yang istimewa, karena bisa baca internet, ya, Benar. segala Ya. macam. Benar. Yang dituntut kemampuan manusia sekarang adalah menalar pengetahuan mana yang mau dia pelajari serius, mana yang mau diabaikan karena banyak informasi. Ya. Jadi sekarang bukan soal pengetahuannya harus banyak mungkin, tapi apa yang harus kita tahu. Ya, pertama, orang untuk menjalani hidup tuh harus tahu dia ini sukanya apa. Itu dulu ya. Dan itu Passionnya di mana ya? itu nggak usah baca, Ya. cukup baca hati saja. Ya. Cukup baca hati. Tugas orang tua menuntun sampai kemudian orang tua tahu yang paling membuat dia concern itu apa. Orang tua harus tahu. Ya. Sepakat udah tahu bahwa si anak ini suka ini, yang paling menggelisahin ini tahu, kembangkan di situ. Kedua, setelah dia tahu apa yang menjadi concern dia dan orang tua tahu, ya, cari informasi di internet mudah. Mana center-center atau buku-buku atau sekolah-sekolah atau sarana apapun yang bisa membuat concernnya si anak itu terfasilitasi, passionnya si anak terfasilitasi. Ya. Ya? Ya. Ternyata di luar kota, oke. Misalnya keluarga mampu mungkin bisa distance learning, Ya. ya. Kalau belum mampu ya di situ tugas negara suatu saat, ya,
kalau dia memang berbakat adalah memberikan beasiswa supaya si anak berbakat dan kemampuan berbakat tapi tinggal di tempat terpencil ini punya akses pada pusat pembelajaran untuk memfasilitasi dia. Tidak harus ilmu eksakta, tidak harus pelajaran sekolah, mungkin sekedar olahraga. Ya. Mungkin, bukan kata sekedar ya, olahraga. Apapun deh bidangnya. Mau seni, mau apapun, itu harus difasilitasi. Ya. Jadi untuk apa yang diketahui oleh seseorang adalah bukan kewajiban si anaknya sendiri, tapi kewajiban lingkungannya untuk mencari tahu dan kemudian menghubungkan dengan pusat-pusat pembelajaran yang bisa memfasilitasi si anak itu berkembang. Jadi si anak itu harus punya lingkungan yang tepat juga. Salah satunya nih ya, yang suka jadi concern, masalah usia perkawinan. Jangan ikutan selesai nyanyi. Iya. Usia perkawinan tuh ya, kita tuh masih banyak orang-orang berpikir umur 14 tahun belum kawin tuh kayaknya perawan tua gitu. Hari gini 2014 mau 2015 nih men, kita mau buka pintu kita dengan negara-negara ASEAN masih berpikir kayak bisa begitu. belajar dari saya pacaran umur 27 tahun. Oh ya? Serius, Pak? Jadi Iya, itu karena nggak laku aja. Kalau Kak Indra pacarannya umur Kalau berapa? aku bukan karena nggak laku, terlalu pemilih. jangan salah, nggak apa-apa dong. Makan aja kita milih masa pasangan Sip. hidup. Tapi ini penting nih pertanyaannya, Iya. Mas Budiman. Gini, kita tadi udah ngomong sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh remaja, apa saja yang harus mereka rencanakan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dampaknya ke masa depan nih, sebenarnya untuk Indonesia sendiri, dampaknya apa sih kalau remaja-remaja ini mereka punya planning yang bagus buat masa depan mereka? Dampaknya? Iya. Pada pertemuan yang lalu, saya pernah nyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografis, ya, di mana usia produktif kita penduduk Indonesia, yaitu usia produktif usia remaja, anak muda, itu besar. Saya lupa persentasinya. Ya. Artinya yang ditanggung lebih sedikit daripada yang menanggung, kan gitu ya. Jadi kita sedang mengalami bonus demografis. Artinya sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan, potensi-potensi ini kalau direncanakan dengan baik, saya percaya bahwa kita bisa menjadi negara kuat di dunia. 20 tahun yang datang. Asal perencanaan di usia produktif itu mereka orang-orang yang berkualitas. Caranya harus direncanakan sedari mereka masih remaja. Betul. Hanya harapannya untuk remaja-remaja Indonesia. Mau berpikir lebih terbuka dalam arti kata, lebih maju dalam berpikir, tidak hanya mikir apa ya bahasanya, bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Gitu. Bagus nih. Aku baru tahu kalau dia jago banget bahasa Jerman nih, baru tahu sekarang. Udah, bukan Jerman. Ditranslate dong. Iya tapi benar gitu, karena Maksudnya, banyak orang melangkah aja gitu dulu, ntar gimana, Ntar gimana deh. ya. Bukan ntar gimana, tapi Gimana nantinya. Iya, harus berpikir. Memang orang berpikir terlalu serius deh. Hidup itu memang serius. Benar. Hidup ini bukan perjudian, bukan asal uji coba. Ini adalah begitu sudah melangkah tidak bisa kita mundur. Keren. Dan satu hal lagi ya, masa remaja itu tidak akan pernah terulang, percaya deh. Oh iya. Begitu udah lewat masa remajanya, udah tuh semua yang harusnya kita nikmati pada saat itu udah nggak bisa lagi. Benar. Once udah seperti saya, remaja senja. Ada lagi tuh istilahnya boleh Remaja senja, aja. nyesel gitu. Kadang-kadang sempat mikir, aduh kenapa dulu pas gue remaja gue nggak belajar ini ya? Kenapa gue dulu nggak lebih banyak ilmu soal ini ya? Benar, Kenapa benar, dulu gue benar, nggak ngerencanain Ya, makanya ini itu ini Nah, itu. Gini, Berkaca jangan pengalaman Kak ikut Indra. apa yang sekedar diminta oleh orang lain. Yang kita suka apa? Benar. Bener deh. Benar. Ih keren banget. Terima kasih banyak Mas Budi dan Mas Niko dan juga Mbak Anya Bino. Thank you banget ya. thank you. Terima kasih juga untuk BKKBN. Jangan lupa generasi berencana. Kita pamit yuk Kristi. Iya. Jangan lupa tapi ya saksikan terus ada-ada aja tentunya hanya di Global TV. Seru. Mentally. Nah, jadi gini, kalau dari segi usia doang, pastinya dilihatnya sudah cukup. Iya. Kalau dilihat dari ekonomi, akhirnya saya rasa saya sudah cukup. Iya, iya. Alhamdulillah. Tapi waktu itu pingin merasakan bahwa masih banyak yang aku ingin achieve as a person sebelum aku mengajak ada orang lain hidup bersama dengan aku seumur hidup. iya. Bener banget tuh. Gitu. Dan Jadi juga merencanakan banyak hal ya. merencanakan banyak hal. Tapi sekarang sudah puas dan doakan saja. Amin. Semoga segera tercapai. Amin, 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 amin. Untuk Mas Amin, Budi amin, lagi amin, nih. Ini langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan remaja itu harusnya seperti apa, Mas? Untuk menghadapi Untuk pernikahan. menghadapi masa depan nih. Masa depan pernikahan termasuk apa juga aja? pernikahan, termasuk juga dalam hal karir mereka dan apa yang akan mereka capai nantinya gitu, Mas. Gini.
idealnya negara itu menyediakan fasilitas bagi seorang anak manusia, bukan cuma saat remaja. Ya. Bahkan sejak anak-anak disiapkan. Idealnya, tentu saja itu asumsinya kalau penerimaan pajak kita banyak, bagus. Sehingga kemudian banyak dialokasikan program-program untuk misalnya taman bermain anak-anak itu kalau perlu disediakan instrumen-instrumen untuk seorang anak manusia memilih sendiri. Karena apa yang akan dia pilih sendiri. Tiba-tiba dia cari tempat untuk belajar renang, atau dia ternyata nyari komputer, atau dia nyari papan catur, atau dia kemudian lebih suka baca-baca buku sastra. Tapi kan budaya di sini orang tua yang milihin buat anak. Ya itu kan dia masa problemnya. lampau ya. Kalau kita ingin membentuk pemerintahan modern, negara kesejahteraan, negara mesti menyediakan, tentu saja dengan level berbeda-beda di tiap kecamatan kalau perlu nih. Idealnya tempat di mana anak-anak belajar menentukan masa depannya dari cara alat yang mereka pilih. Dari situ akan diawasi oleh seorang guru, seorang psikolog ya. Semacam learning center. Learning berarti center ya? barangkali ya di luar sekolah. Udah lihat, oh dia kesana nih. Besok minggu depan setiap hari weekend kesana. Itu ajak orang tuanya, dia kesana terus loh. Dia mainnya ternyata dia ambil papan catur terus, atau dia ambil apa atau musik. Dia melukis. Berkali kesana atau melukis terus. Baik sekali bagi negara dan orang tua kemudian berunding. Karena begini. Ini sekarang kita belajar jadi orang tua nih, kita belajar jadi orang tua nih. Belajar di pemerintah juga. Oh iya. Jadi seorang anak setelah dia memilih terus-menerus, maka kalau seorang anak dituntun mengoptimalkan apa yang paling menggelisahkan dia, pasti dia akan excellent di situ. Hampir pasti dia akan karena dia akan dengan hati. Karena dia akan hati. Dan yang menuntun bukan pengaruh orang lain, tapi dituntun oleh dirinya. Ini ada pesan untuk orang tua dan juga calon orang tua di luar sana. Jadi kalau belum bisa nih pemikirannya seperti Mas Budiman, jangan coba-coba jadi orang tua deh ya. Terlalu muda. Kalau belum nyampe pola pikirnya Harus kayak punya gitu. kematangan dalam hal berpikir dan juga mental ya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih, terutama untuk masalah gimana caranya kita menyiapkan remaja-remaja ini menjadi remaja yang tentunya siap untuk menghadapi masa depannya. Jangan kemana-mana ya, tetap di ada aja. Balik lagi di ada aja. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang yang muda yang berencana. Jadi rencananya gimana, Kristi? Kalau saya rencananya ke depannya sudah jelas, memproduksi setiap hari. Mau tag dong. Tapi ingat. Nggak boleh terlalu nempel loh, Benar. bahaya buat kesehatan Rencanain. ibunya loh. Ingat, Kasihan juga anaknya nanti. 2 anak cukup. Iya, ini kan satu aja belum. Oh iya. Masa nggak boleh? Iya. Boleh kan sering-sering? Pabrik boleh terus berjalan tapi nggak usah produktif. Oh iya. Iya, itu tuh Itu maksudnya. kan satu aja belum. Iya. Itu rencananya ke depannya. Tapi Kan emang umur udah penting ya. 25. Benar-benar penting untuk punya rencana gitu, nggak hanya Iya. kita yang sudah cukup berumur ini, terutama sekali remaja. Remaja itu harus punya Sebentar, rencana. jangan pakai kita dong. Iya. Itu aja tuh. Ayo dong ya. Gimana gitu loh. Baiklah, teman-teman yang muda yang bergaya. Sebenarnya kalau menurut Anya ya, ada nggak sih lembaga pemerintahan yang memang concern tentang gimana caranya menyiapkan remaja untuk masa depan mereka? Jangan jauh-jauh BKKBN. Iya. Tapi orang yang selama ini masih berpikir tuh ya, Mas Budiman juga ngerasain kali ya. Kalau kita ngomong BKKBN pasti keluarga berencana dong. Iya. Punya KB, anak 2 anak. Gambar bapak ibu punya anak. Iya, padahal itu jauh lebih besar loh kalau kita bicara BKKBN. Namanya aja kan sudah diubah jadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi kalau bicara kependudukan itu mulai dari yang masih di dalam perut sampai udah lansia sampai sang orang tuanya pun dipikirin. Jadi kayak tadi kan udah dikasih tahu kalau yang salah satu lingkungan paling penting adalah lingkungan pertemanannya. Pertemanannya. Nah, lingkungan pertemanannya itu sudah disiapkan, ada programnya oleh BKKBN. Konselor sebaya. Iya, konselor sebaya. Lalu untuk orang tua nih biasanya bingung kan, punya anak remaja yang ada curhat antar orang tua yang belum tentu juga tahu solusinya. Di BKKBN itu ada programnya. Jadi untuk orang tua yang bingung anak remaja yang mesti diapain, ngobrol di BKKBN itu Ada konseling juga. Ibu-ibu yang galau langsung aja makanya. Hei, ibu-ibu galau. Bapak-bapak juga penting loh. Tidak hanya kalau bicara keluarga tuh tidak hanya peran ibu aja, peran bapak juga ya Pak ya. Ya, Pak ya. Mereka harus bekerja sama untuk Ada apa, membimbing Mak? anak. Kalau kita tanya sama bapak, Sekali lucu ya. Diundang lagi nanti jadi komedian. bapak kayaknya berbakat loh jadi Bisa, komedian ya. Mas Budiman ini lucu banget dari dulu. Lagi demo aja lucu zaman dulu. Oke Bapak Budiman, coba kalau menurut Bapak nih, sebagai anak-anak muda yang mau berencana, mereka harus memiliki pengetahuan seperti apa sih Pak? Untuk melakukan Kok ke saya perencanaan itu? susah-susah ya? Justru itu Pak, itu dia.
Aku yakin aku udah kesini berkali-kali untuk ngerjain saya deh dadanya. Cari momentumnya saya nggak bisa ngomong aja pokoknya. Ya udah. Bapak nggak mungkin nggak bisa ngomong itu Ini dia. uji kompetensi di hadapan wakil rakyat. Apa sih lu mau tanya ya? Bapak mau tahu nggak dari semua bintang tamu Bapak ini yang paling ganteng loh Pak. Pak, jangan dengerin Pak, suaminya pilot. Suka terbang. Jangan di darat dong. Oke, lucu kan? Lucu. Kembali ke topik ya. Pengetahuannya kembali ke topik. Pengetahuan. Pak. Jadi bekal pengetahuan apa gitu? sebagai anak muda yang Betul. mau merencanakan masa depannya, mereka tuh harus punya pengetahuan seperti apa? Kalau nggak salah waktu pertemuan terakhir kemarin, ya, zaman sekarang tantangan anak muda bukan soal kurangnya pengetahuan, tapi pengetahuan tuh berlimpah, ya. Orang banyak pengetahuan hari ini bukan sesuatu yang istimewa, karena bisa baca internet, ya, Benar. segala Ya. macam. Benar. Yang dituntut kemampuan manusia sekarang adalah menalar pengetahuan mana yang mau dia pelajari serius, mana yang mau diabaikan karena banyak informasi. Ya. Jadi sekarang bukan soal pengetahuannya harus baik mungkin, tapi apa yang harus kita tahu. Ya, pertama, orang untuk menjalani hidup tuh harus tahu dia ini sukanya apa. Itu dulu ya. Dan itu Passionnya di mana ya? itu nggak usah baca, Ya. cukup baca hati saja. Ya. Cukup baca hati. Tugas orang tua menuntun sampai kemudian orang tua tahu yang paling membuat dia concern itu apa. Orang tua harus tahu. Ya. Sepakat udah tahu bahwa si anak ini suka ini, yang paling menggelisah ini tahu, kembangkan di situ. Kedua, setelah dia tahu apa yang menjadi concern dia dan orang tua tahu, ya, cari informasi di internet mudah. Mana center-center atau buku-buku atau sekolah-sekolah atau sarana apapun yang bisa membuat concernnya si anak itu terfasilitasi, passionnya si anak terfasilitasi. Ya. Ya. Ternyata di luar kota, oke. Misalnya keluarga mampu mungkin bisa distance learning, Ya. ya. Kalau belum mampu ya di situ tugas negara suatu saat, ya. Kalau dia memang berbakat adalah memberikan beasiswa supaya si anak berbakat dan kemampuan berbakat tapi tinggal di tempat terpencil ini punya akses pada pusat pembelajaran untuk memfasilitasi dia. Tidak harus ilmu eksakta, tidak harus pelajaran sekolah, mungkin sekedar olahraga. Ya. Mungkin, bukan kata sekedar ya, olahraga. Apapun Ya. deh bidangnya. Mau berarti. seni, mau apapun, itu harus difasilitasi. Ya. Jadi untuk apa yang diketahui oleh seseorang adalah bukan kewajiban si anaknya sendiri, tapi kewajiban lingkungannya untuk mencari tahu dan kemudian menghubungkan dengan pusat-pusat pembelajaran yang bisa memfasilitasi si anak itu berkembang. Jadi si anak itu harus punya lingkungan yang tepat juga. Salah satunya nih ya yang suka jadi concern masalah usia perkawinan. Jangan ikutan selesai nyanyi. Iya. Ya. Usia perkawinan tuh ya, kita tuh masih banyak orang-orang berpikir Ya. umur 14 tahun belum kawin tuh kayaknya Iya, aduh ya perawan tua gitu. Hari gini 2014 mau 2015 nih men. Kita mau buka pintu kita Gila, dengan men. negara-negara ASEAN masih berpikir kayak Bisa belajar begitu. dari saya pacaran umur 27 tahun. Oh ya? Serius Pak? Jadi Iya, itu karena nggak laku aja. Kalau Kak Indra pacarannya umur Kalau berapa? aku bukan karena nggak laku, terlalu pemilih. jangan salah, nggak apa-apa dong. Makan aja kita milih masa pasangan Shit. hidup ya. Tapi ini penting nih pertanyaannya, Iya. Mas Budiman. Gini, kita tadi udah ngomong sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh remaja, apa saja yang harus mereka rencanakan gitu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat dampaknya ke masa depan nih, sebenarnya untuk Indonesia sendiri, dampaknya apa sih kalau remaja-remaja ini mereka punya planning yang bagus buat masa depan mereka? Dampaknya? Iya. Pada pertemuan yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografis, ya, di mana usia produktif kita penduduk Indonesia, yaitu usia produktif, usia remaja, anak muda, itu besar. Saya lupa persentasinya. Ya. Artinya yang ditanggung lebih sedikit daripada yang menanggung, Iya. kan gitu ya. Jadi kita sedang mengalami bonus demografis. Alhamdulillah akhirnya kita berhasil mengusir orang gila barusan yang lewat. Udah hilang. Itu emang orang gila kompleks ini. Suka main-main, tahu-tahu masuk. Kalau nggak ada orang di rumah yang depan jaga masuk dia. Gitu, nggak apa-apa lah. Karena sekarang kita sudah kedatangan teman-teman yang luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Mas Budiman dan juga ada Dwino. Udah kawin belum? Sorry, saya belum karena saya masih remaja. Karena tema kita hari ini adalah yang muda yang berencana. Kenapa sih harus remaja atau yang muda? Karena gini,
ini kan mereka merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki semangat, ketangguhan, dan juga cita-cita serta visi yang konsisten dan jelas. Diharapkan menjadi pelopor dan pembaharu pembangunan dalam menunjang keutuhan dan juga ketangguhan Republik Indonesia. Nah, untuk mengembangkan dan memberikan pengetahuan kepada usia remaja tersebut, BKKBN meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Generasi Berencana. Ya, tujuannya adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada. Gatel lihat ini deh. Kenapa sih? Udah ah. Ya belum selesai belum selesai Udah tuan mana nya? Nyonya. Oke, tujuan program genre ini adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada generasi muda ya, supaya bisa merencanakan kehidupan masa depan mereka, karena perlu dong masa depan itu direncanakan ya. Dan juga ada program yang berisi antara lain pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Gitu. PUP kalau dibaca apa? PUP. Ya. Nah, sudah ada Mas Budiman Sujatmiko di sini dan juga Anya Dwinov ya. Yes. Mas Budi, makanannya nggak apa-apa loh kalau mau sambil makan. Oh, boleh. Boleh sambil nawarin. Kan nggak kejawab loh semua pertanyaan lo. Tadi. Sampai selesai ngabisin jeruk aja. Jangan, pokoknya sambil ngobrol aja. Mas Budi, kenapa remaja itu harus merencanakan kehidupan masa depan mereka? Kenapa tuh Mas? Tuh kan, salah sendiri kalau sudah makan nggak bisa jawab kan? Indra suruh makan Ini. sih. Merencanakan aja bisa belum tentu kecapai. Betul. Yang kita inginkan. Merencanakan hidup bahagia belum tentu kecapai. Nah, kalau nggak merencanakan, Walu? pasti tidak akan bahagia. Kayak bajai dong. Lebih. Ya makanya beloknya Beloknya nggak tahu. Sama supirnya sama Tuhan yang tahu Betul. udah belok kapan. Iya. Jadi Kadang-kadang merencanakan baik aja belum tercapai, apalagi tidak ada perencanaan. Ya kan? Nah, kita bisa bilang bahwa tugas setiap orang ini kan punya kemampuan untuk melihat ke depan. Ya. Jangankan manusia, ya. Bahkan binatang-binatang tertentu pun tahu bagaimana dia merencanakan hidupnya setidaknya pada bulan depan bagaimana, Itu begitu dia, ya. betul. Binatang-binatang tertentu seperti itu, Iya. apalagi manusia. Masa Nah, kalah sama binatang gitu apalagi ya? kalau sekedar mau kawin hanya apa saja yang ketemu di jalan, modalnya pandangan pertama. Jangan salah. Iya, banyak itu. Hanya Pak. modal pandangan pertama langsung berpikir menikah. Bawa Itu ya. jodoh gitu. Ah, Mendingan apa? kayak Kak Indra ya. Sampai sekarang nggak ada maksud lo. Nggak usah sedih. Kita ini termasuk contoh generasi yang berencana dengan sangat detail. Betul sekali, setuju sama Anya. Itu. Karena memang masalah pernikahan ini juga nggak bisa sembarangan. Sangat tidak bisa. Banyak menuntut kematangan bukan hanya dari segi usia tapi juga fisik dan mental. Betul. Nah, tapi gini Mas Budi, sekarang kita balik ke Mas Budi dulu deh. Ketika remaja dulu, emang ngerencanain mau ngapain masa depannya? Nah, asik juga Saya- nggak tuh gue tuh pertanyaan gitu Ya nggak kan? tuh. Saya dulu merasa sudah merencanakan. Sejak SMP. SMP. Sejak SMP Apa yang kalau terjadi di otaknya? saya usia 20 tahun. Mm-mm. Sudah Target. 20 tahun target saya apa? Oh, udah. Jadi selama 10 tahun sampai usia 20 sampai 30 saya harus dapat Udah apa? tahu mau ngapain. 30 ke 40 Oke. saya harus dapat apa? 40 ke 50 harus dapat apa? Berarti sudah ada rencana masa depan. Ada rencana. Tapi kalau soal pernikahan, saya sejak awal memang berpikir setelah 30 saja. Setelah 30. Setelah 30. 30. Kan berarti aman. Udah matang. Aman, Kak Indra aman. Ya, bener. Setelah 30. Oke, Jadi Mas pengen Budi. puas dulu ya petualangannya, pengalamannya baru. Kadang kalau saya karena udah kebiasaan bujangan, gitu kan, dan juga punya pacar cuma sekali gitu kan. Ya Allah, Mau nggak nikah, laku banget sih. apa? Mau nikah itu mikir malah, aduh aku nikah ini untuk seumur hidup tuh kan, jadi harus Betul. dipikir Harus betul dipikir dan dengan jadi sangat Harus berpikir Ah, matang. harus Oke. berpikir matang betul. Kalau kita ngomongin masa depan, ada yang bilang bahwa itu adalah tugasnya orang tua. Ada yang bilang pemerintah pun harus juga memberikan berperan. peran di situ ya untuk membantu remaja ini bisa maksudnya apa? menghadapi Nyarikan masa jodoh depan. gitu. Enggak. Bukan ya? Masa mesti ada kementerian Persiapan jodoh jodoh. bersama. Biro jodoh. Selain dari pemerintah sama lembaga pendidikan dan juga orang tua, menurut Mas Budi yang juga penting banget perannya untuk menentukan dan membantu masa depan ini punya rencana yang bagus untuk remaja ini mempunyai rencana bagus untuk masa depan, siapa lagi? Teman-teman akrabnya. Jadi Sahabat-sahabatnya. peersnya, Teman-teman peer groupnya. lingkungannya ya. Teman grupnya, teman mainnya, teman belajarnya, teman hobinya ini penting. Karena begini, di hadapan orang tua kadang seorang manusia kadang-kadang gak jujur dikit tuh kan, Yes. so alim di rumah gitu kan, di luar gimana, di depan guru juga gitu kan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Iya. Tapi yang paling tahu siapa orang itu kadang sahabatnya, malah seringkali sahabatnya lebih tahu tentang Indra, lebih tahu tentang saya ketimbang orang tua kita. Nah, Betul. sahabatnya akan tahu
cocoknya kamu harusnya menikah dengan orang seperti ini. Karena gua tahu kurang lo di mana, gua tahu lemah lo di mana, gua tahu kuatmu di mana. Nah, ini jauh lebih well informed ya seorang sahabat. Dia jauh lebih ini. Saya kemudian sahabat menjadi penting juga menurut saya. Iya, setuju. Dan BKKBN juga punya loh program-program di mana mereka melibatkan remaja dan juga teman-temannya untuk menjadi penyuluh. Jadi yang ngomong sama remaja ini adalah teman-teman seangkatan sendiri. Tapi nggak ada well informed ya. Udah tahu apa yang harus disampaikan tentunya. Kamu tahu, aku tahu kamu emosional dalam soal tertentu. Ya. Jadi makanya coba deh cari suami atau cari istri yang bisa memahami. Atau enggak, gue pengen kawin nih, tar dulu, lo masih belum punya penghasilan juga. Benar tuh penting. Sekarang pengalaman Mbak Anya coba. Oh saya, aduh Mbak Anya berpanjang. bagaimana merencanakan masa muda? Kalau aku kebetulan memang sebelum saat orang tua dan lingkungan sudah berteriak, kapan Jo, kapan? Gue menjawab bahwa gue belum siap.